kuat ada 4. Ini sambung, berat saya 73 ya, 73 kilo. Ini sekali. Bang, kenapa abang sukanya maju bukan ke belakang? Kalau kita pemotongan media besi apa kanal C itu maju begini seperti tadi, itu apinya nggak semuanya ke belakang. Sebagian apinya turun ke bawah, sebagian ke belakang. Sementara kalau kita tarik seperti ini ke belakang, itu apinya ke belakang semua guys ya. Itu aja sih sebenarnya, tapi kalau faktor safety-nya sama. Baik pemotongan ke belakang maupun ke depan, itu safety-nya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Di video kali ini kembali saya akan memperkenalkan pada Anda produk terbaru dari Matri, yaitu skrup baja ringan. Ada lagi, ini ada 2 ukuran ya, yang seperti ini. Nah ini guys. Kemudian skrup untuk roofing di bagian pemasangan atap ya, pada kanal C baja ringan bisa, pada besi hollow juga bisa ya. Ini tajam ya. Dan keistimewaan dari produk Matri ini adalah karet. Ya, karet yang digunakan ini lentur sehingga mampu menahan cipratan air maupun hujan. Yang namanya buat di atap ya. Jadi nggak bocor. Jadi kita akan uji bagaimana kepraktisan kita ya, performa dari skrup produk dari Matri ini. Oke guys, kita langsung unboxing dan menguji bagaimana ketajamannya. Ini packaging dari skrup produk Matri. Kualitas top. Just harus ya. Jadi ini ada berbagai macam ukuran. Ini yang untuk roofing ya, roofing pemasangan atap pada rangka. Bisa itu rangka hollow baja ringan maupun rangka hollow besi, atau bisa juga kanal U ya. Ini juga bisa. Pada media kayu juga bisa masuk karena ini udah ada ujung mata bor seperti ini. Ini adalah skrup baja ringan. Ada 2 ukuran. Oh, ini yang pendek. Ini yang ukuran lebih panjang. Yes, kita mulai dari yang paling pendek dulu ya. Seperti ini. Diklaim tajam, mudah dipasang, keras, bahan berkualitas dan kuat, kokoh saat dipasang. Ini skrup baja ringan, ukurannya 10 x 16 ya. Dalam satu paketnya, ini isinya di 1000 pieces. PT Matri Nusantara Utama. Guys ya. Kalau kita lihat di pangkalnya ini lambangnya M, ini adalah Matri, paling pendek ya, ukurannya. Panjang secara keseluruhan 10 mili, jadi 2 cm. Kemudian dratnya itu di 10,6 mili. Jadi untuk media-media seperti kita akan menyambung jaringan ini masih aman ya. Karena ini di 1 cm ya, 10 mili. Ukuran dari skrupnya ini di 7,8 ya, di 8 mili ya. Jadi ini seperti halnya ukuran skrup baja ringan yang lain. Lanjut dengan ukuran yang lebih panjang. Ya, seperti ini. Ini juga sama, ada lambangnya alias Matri. Ukuran dari skrupnya ini di 8 mili sama. Kemudian panjang keseluruhan di 24 mili dengan panjang drat ya, maksimalnya ini ada di 12 mili. Jadi ini bisa lebih panjang. Kita bedakan ya dengan yang adanya yang tadi, kira-kira seperti ini. Jaringan ukuran 10 x 19. Kemudian isinya di 1000 pieces, PT Matri Nusantara. Sama ya packagingnya ini. Kita adalah skrup untuk instalasi di baja ringan ya bisa. Kemudian ini sebenarnya khusus difungsikan sebagai skrup atap. Baik itu media asbes, galvalum ya, atau misalnya kanopi ya. Ini cocok banget menggunakan yang seperti ini. Lambangnya juga sama ini ya, M ya, Matri. Keunggulannya ya ini ya, menggunakan karet yang berkualitas sehingga ini diklaim tahan bocor tanpa kita silen. Jadi karetnya memang lebih lentur guys ya, bukan karet yang getas yang gampang patah, gampang putus. Ini lentur karetnya
sehingga bisa menahan air pada saat hujan. Nanti saya akan membuat peraga demo. Kita akan gunakan skrup baja ringan ini. Kalau kita lihat ukurannya, panjangnya di 55 mili, jadi 5 cm ya, 5,5 cm, dengan panjang ukuran drat ya kurang lebih di 4 cm. Ukuran bautnya di 8 mili sama. Jadi baik itu yang penggunaan untuk atap ataupun rangka itu berukuran sama di 8 mili. Satu packagingnya ya, ukuran 12 x 50. Tajam, keras, kuat. Oke. Guys, kita mulai ya membuat demo untuk skrup yang ini. Ya, saya harus membuat demo bocor apa enggak nih kalau kita bikin miniatur atap gitu ya. Saya pakai kanal C baja ringan dan nanti penutupnya atapnya pakai fiber ya. Ini untuk mata pisaunya saya pakai produk materi yang kemarin kita pernah ulas ya. Kita akan potong-potong kanal C baja ringan. Seperti ini guys ya, kalau saya memotong itu pasti dimulai dari sisi yang sini dulu. Ini untuk keamanan. Kalau kita langsung mulai potong sisi sini, seret satu sisi, ini akan menjepit, ya, menjepit cutting wheelnya. Sehingga ini gerinda bisa kickback, ya itu yang namanya kickback. Kalau posisi seperti ini, kickbacknya ke depan. Sementara kalau Anda salah menggunakan gerinda dalam pemotongan, posisinya gerindanya begini, motongnya begini. Ini kickbacknya ke arah badan kita akan begini guys. Bisa kena dengkul, kena kaki, kena badan, ya. Jadi posisinya harus seperti ini dan harus kita mulai dari sisi ujung-ujung. Baru kita ke samping-samping dan sisi punggungnya. Jadi jangan kita mulai dari sini sampai ke ujung sana guys ya. Harus bertahap begini. Nah, baru sisi punggung. Ini yang sering ditanyakan lagi. Bang, kenapa abang sukanya maju, bukan ke belakang? Kalau kita pemotongan media besi apa kanal C itu maju begini, seperti tadi, itu apinya nggak semuanya ke belakang. Sebagian apinya turun ke bawah, sebagian ke belakang. Sementara kalau kita tarik seperti ini ke belakang, itu apinya ke belakang semua guys ya. Itu aja sih sebenarnya, tapi kalau faktor safety-nya sama. Baik pemotongan ke belakang maupun ke depan, itu safety-nya sama. Hanya kita ngurangin api yang ke arah kita aja guys ya. Nah, kita maju begini. Nah, kalau ini mau nggak mau nih ke belakang. Anda perhatikan ya, apinya lebih banyak kalau ke belakang itu. Nah, ini maju. Apinya yang belakang hanya sedikit. Gitulah kira-kira tips abang-abang Ansen. Nah, ini tadi setelah kita gunakan ya masih besar ya, artinya ini hemat. Kemudian ini juga masih rata ya, nggak ada yang keripis-keripis. Kita lanjutkan. Rangka atap sudah, kita akan buat demo kekuatan dari skrup-skrup kanal C baja ringan yang seperti ini. Ya, jadi saya akan membuat sambungan kanal C baja ringan. Awet juga guys ya, mata pisau materi ini. Dan ini rata nih, Anda bisa lihat sisi pinggirnya. Saya paling nggak suka kalau cutting wheel itu setelah digunakan beberapa kali aja udah keripis-keripis ya. Dan itu sangat berbahaya, bisa kickback gitu. Nah, ini seperti ini yang tadi kita belah.
Ini akan saya pakai untuk penyambung ya. Kalau saya nggak suka menyambung itu dengan begini, kayak jelek itu guys ya. Saya lebih suka begini. Nah seperti ini guys. Kemudian sisi dalamnya menggunakan kanal sepa jaringan lagi yang kita belah. Nah ini kita ke sini. Nanti yang satu sebelah sini. Baru kita baut. Kita skrup dengan kanal skrup produk materi ini. Oke. Good. Nah ini teknik menyambung yang saya suka seperti ini guys ya. Jadi ininya lurus seperti ini. Kalau dilihat di nut ini lurus. Nah kita akan coba kuat enggak ini. Nah seperti ini guys ya. Ini saya mau bikin peraga dulu untuk kekuatan. Kalau ini kita ukur, ini bentangannya di 130 cm ya, bentangan ini. Ini juga kanal saya yang paling tipis guys, 0,65 atau 0,75, saya lupa. Tadi saya beli toko material. Ini saya mau injek guys ya. Berat saya di 74 kilo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ini gerinda udah saya cabut. Aman. Nih guys, saya joget-joget guys. Nih, Anda perhatikan di kaki saya, maaf. Coba kameramen ke kaki sini. Ini kuat loh ini. Ya, skrupnya kuat. Kemudian ya tekniknya rasanya ini benar, rasanya ya terserah Anda nanti menilainya bagaimana. Ya jadi skrup ini saya masih jongkok. Skrup ini untuk beratnya ini mantap guys ya. Kuat, ada 4. Ini sambung, berat saya 73 ya, 73 kilo ya. Istri saya penasaran pengen naik, macam-macam aja guys ya. Nanti kaki satunya di sini. Coba pegangan, udah satu-satu. Ah, kuat guys. Beratmu berapa? 92 guys. Tuh kuat tuh. Ini gak ada apa-apanya nih. Ya, 92 dengan bentangan di 130 cm ya, 1,3 meter, kuat. Dengan teknik penyambungan seperti tadi menggunakan skrup materi. Jos ya. Sebelum kita membuat rangka atap, kita mau demokan dulu saya guys ya. Ini kan saya mau tandain gini. Nah, biru gitu ya. Kira-kira berapa kali skrup ini bisa dipakai untuk penyekrupan, dan ini kan sudah rangkap ya. Ini kan rangkap 2. Berapa kali? Nah, kita akan uji ketajamannya gitu guys ya. Saya menggunakan impact driver. Saran saya kalau Anda main baja ringan, baik itu untuk pekerjaan sehari-hari, gunakan impact driver ya. Udah merek apa aja, impact driver pokoknya. Karena impact driver itu RPM-nya lebih tinggi dibandingkan bor. 1, 2, 3. Ini yang pertama ya. Kita lepas. Lanjut yang kedua. Oke, masih tajam. Lanjut ketiga. 3 ya. Oke. Keempat, 4 aman, 5, oke, aman, masih skrup yang tadi, 1, 2, 3, 4, 5 aman ya. Keenam, ya 6 udah mulai agak susah ya, tapi masih bisa. Kemudian 7, ya 7 udah maksimal lah ya, perlu penekanan yang lebih. Dan menurut saya kalau udah begini, jos guys ya. Tuh panas. Nah ini yang biru ini ya. Sampai dengan 7 lubang masih oke lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya udah rakit gini guys ya. Nah kita tinggal rakit dengan skrup dari materi ini ya. Nah gitu guys ya. Tajam ya. Lanjut sebaliknya.
Oke, ini selesai. Kita tinggal masukkan atapnya. Ini kan tidak hanya dipakai untuk penjaringan kanal segini ya. Ini mah pasti gampang kalau penjaringan. Bagaimana kalau ke hollow? Ya, kita harus coba. Karena kan skrup seperti ini roofing banyak digunakan juga untuk media rangka hollow. Ini adalah hollow ketebalan 1,8. Berarti ini akan tembus sampai ke bawah. Tembus guys ya, sampai ke bawah. Dan ini cepat. Nanti kalau ada atapnya ini nggak akan tembus kan? Ya, karena kan ada pas lengkungan atas. Ini sekali. Kita akan pakai yang kedua. Apakah masih bisa? Ini yang kedua. Sebenarnya dia tembus ke 4 lubang ya. 2 kali 2. Masih tajam. Ini karetnya juga tidak sobek. Bisa perhatikan tuh. Ya, untuk karetnya ini tidak sobek, tidak putus. Walaupun kita pakai sudah 2 kali. Seperti ini ya, tidak putus. Coba lagi. Apakah masih mampu di lubang ketiga? Masih guys. Jadi materi ini menurut saya sih jos ya. Kita akan coba di lubang keempat. Lubang keempat masih tembus, artinya 4 kali 2 sebenarnya 8 pengeboran ini. Masuk ke lubang kelima. Tapi saya cukupkan sampai lubang kelima aja ya. Ini masih banyak, takutnya videonya nanti terlalu panjang. Di lubang kelima ya karetnya mulai seperti ini ya. Ya wajar, ini kan sebenarnya skrup-skrup yang sekali pakai. Tapi walaupun sekali pakai, ini materi produknya mantep banget. Tajam, kemudian dratnya juga gak gampang rusak. Ini logonya M. Ini adalah hollow yang tebal, bukan hollow tipis. 18. Ini udah saya pasang 2 skrup atas dan bawah. Nanti kita lanjutkan, kita bikin lebih berdekatan lagi ya. Nanti kita akan tes, kita siram dengan air. Enak guys, tajam ya. Guys, seperti ini ya pengujian yang kita lakukan. Saya akan coba siram apakah bocor, seolah-olah nih hujan. Cukup ya guys, kita langsung angkat ya. Kira-kira meja ini basah enggak? Nah, kita angkat gini mas. Yes, di sini nih kering guys. Nih, sininya dapat enggak? Kering ya, nggak ada yang netes-netes. Kemudian ini gini mas. Nah Anda bisa perhatikan ini skrup-skrup ini juga kering. Nah itu kering ya. Jadi di sisi sininya kering, nggak ada bekas-bekas tetesan. Artinya karetnya bagus. Kemudian yang sisi tengah, nah ini juga bagus. Yang bawah, nah kering guys ya. Dari kemarin saya bingung guys, gimana ini cara nguji ini skrup-skrup ini. Akhirnya muncullah ide seperti ini guys. Wah, mantap.
Just lah materi skrup roofing. Oke guys, Anda udah lihat sendiri ya pengujian yang saya lakukan. Feel yang saya rasakan menggunakan produk materi ini adalah yang pertama, tajam. Sebelum saya membuat demo itu, kita juga sudah tes ya. Kita gunakan berkali-kali pada kanal sebe jaringan yang saya rangkap 2. Itu di atas 5 kali penyekrupan itu masih tajam, masih bisa digunakan. Jadi ini menurut saya ekonomis. Kemudian dalam penyekrupan juga nggak gampang dol. Ya. Padahal di pengujian tadi saya menggunakan impact driver. Baik yang ukuran kecil maupun yang medium ini juga semuanya lancar, nggak ada masalah. Kemudian untuk yang panjang 7 cm, yang biasa digunakan untuk roofing seperti ini, yang ada karetnya ini, mantap guys ya. Di alat uji yang kita buat itu, alat demonya itu, ternyata saya semprotkan air itu nggak tembus ya ke bawah. Artinya nggak bocor. Walaupun saya tidak menggunakan sealant atau lem ya pada saat pemasangan baut roofing ini. Mantap sih ya. Untuk harga memang sampai dengan saat ini saya belum tahu harga produk-produk materi. Nanti Anda pantau saja ya. Di websitenya juga ada. Nanti untuk websitenya di mana saya sudah tulis semuanya di deskripsi video ini. Kemarin cutting wheel-nya juga oke ya, nggak ada masalah. Kuat, nggak gampang pecah. Kemudian tipisnya itu ya, itu stabil, tidak ada yang keripis-keripis. Selanjutnya adalah hemat, pastinya ekonomis, tajamnya juga mantap ya. Semakin masuk, semakin mengecil itu malah semakin tajam. Biasanya kalau yang cutting wheel tidak berkualitas itu, kita kalau menggunakan itu ya, itu malah tambah tumpul, tambah tumpul. Kalau ini malahan tambah tajam. Mantap sih guys ya, produk-produk materi yang kita review kemarin. Oke guys, jadi sekian video review skrup materi ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching. Saya Om. Bye.